Mereka berusaha meyakinkanku bahwa cinta akan tumbuh seiring waktu dan hubungan kami akan berkembang dengan baik. Buku Cerita. Hai, Awang Ajiwasita kembali lagi di Buku Cerita dan apa kabar semuanya? Hai. Apa kejadian yang sudah dilewati beberapa waktu kemarin, hari-hari kemarin, minggu-minggu kemarin, bahkan tahun-tahun kemarin, ceritain aja di sini, ceritakan aja. Apapun itu, nggak harus cerita cinta, oke? Cerita apapun silakan dikirim dan caranya ada di kolom deskripsi. Pokoknya kita selalu akan menikmati cerita demi cerita. Cerita demi cerita itu kan selalu memiliki value, selalu memiliki pelajaran yang bisa kita ambil, apapun itu, oke? Dan kali ini kita nggak tahu nih, hari ini akan baca ceritanya siapa dan seperti apa kita belum tahu. Pokoknya dari tim ngasih aja ini. Oke, mari kita baca surat dari Maestro. Wah, aku sih yakin ini pasti nama samaran ya, but it's okay. Jadi kalau di buku cerita, kalau akan pakai nama samaran, inisial, atau nggak usah disebutin sama sekali boleh, atau pakai nama asli juga silahkan. Nama lengkap monggo, bebas pokoknya, silakan aja ya. Now, ini dari Maestro. Ceritanya tentang apa? Mari kita baca. Maestro, aku seorang mahasiswa yang tengah mengejar gelar di sebuah universitas. Di sebuah universitas favoritku. Hidupku berjalan baik-baik saja. Hingga suatu hari, orang tuaku memberi kabar yang cukup mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menjodohkanku dengan seseorang yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Ini ketawa bukan menertawakan loh, bukan loh. Maksudnya nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Karena kupikir awalnya telah mengejar gelar di universitas favoritku. Ya, dari awal sih kayaknya ini akan cerita tentang perkuliahan, tentang nyari kosan, ketemu dengan teman-teman kontrakan gitu. Tapi seorang mahasiswa guys dapat kabar dari orang tuanya kalau orang tuanya telah menjodohkan dengan seseorang yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Namanya adalah K. Dia adalah anak dari teman lama orang tuaku. Awalnya aku merasa cukup bingung dengan kabar ini. Aku tidak pernah membayangkan akan dijodohkan dengan seseorang, apalagi dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal. Ya, tentu aja aku merasa takut untuk bertemu dengan K. Karena aku gak tahu apa yang harus kutunggu, bagaimana cara menghadapinya. Aku bingung. Oke, sampai di sini. Gak ada angin, gak ada hujan. Hey, kamu sudah Bapak jodohkan. I know how it feels ya. Oke. Satu sisi, asik nih, dicariin jodoh nih. Ahai. Tapi di sisi lain, ya lu kenapa nih? Mungkin gitu ya. Iya, ada apa nih? Waduh, dia kayak apa lagi? Ntar cocok gak ya? Ntar nyambung gak ya? Segala macam. Oke, gitu ya. Lanjut. Tapi ini seru nih. Seru. Tentu aja, aku merasa takut bertemu dengan K. Aku gak tahu apa yang harus kutunggu dan bagaimana cara menghadapinya. Aku mencoba berbicara dengan orang tuaku tentang perasaanku. Tapi mereka meyakinkanku bahwa K adalah orang yang baik. Dan kami berdua akan cocok bersama. Kayak punya validasi gitu gak sih dari orang tua gitu. Ini kalau ada yang merasakan yang pernah merasakan perjodohan, kasih komentar dong rasanya gimana, oke? Akhirnya datanglah hari pertemuan kami dengan K. Kami ketemu di sebuah kafe dan
percakapan kami terasa canggung dan kaku. Iya sih, iya. Kami saling tersenyum, tapi di balik senyum itu aku merasa ada perasaan yang tidak nyaman. Selama beberapa pertemuan berikutnya, aku mencoba membuka diri dan berusaha mengenal K lebih baik. Dia memang orang yang baik dan perhatian, tapi tak ada perasaan cinta yang muncul dalam hatiku. Aku merasa seperti berusaha keras untuk mencoba mencintainya, tapi hatiku tak bisa berbohong. Yes, K adalah orang yang menyenangkan. Bahkan dia sering membuatku tertawa dengan lelucon-leluconnya yang konyol. Ya, meskipun aku tidak mencintainya, tapi aku merasa nyaman bersamanya. Kami sering bicara tentang berbagai hal, dari hal-hal yang serius hingga hal-hal yang lucu yang membuat kami tertawa bersama. Saat orang tuaku menyadari bahwa aku tidak mencintai K, mereka merasa kecewa dan sedih. Mereka berusaha meyakinkanku bahwa cinta akan tumbuh seiring waktu dan hubungan kami akan berkembang dengan baik. Ya, aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Aku tahu mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Aku merasa terjebak dalam dilema antara menjalani hubungan dengan K hanya karena tekanan orang tuaku, atau mengikuti hatiku yang tidak mencintainya. Oke, untuk yang ngikutin sampai di sini, kira-kira sebelum nanti saya akan bacakan nextnya ya, kira-kira apa yang harus dipilih ya? Menyenangkan orang tua atau mengikuti kata hati? Tada. Oke. Buku cerita, suatu hari kami berdua berbicara secara jujur tentang perasaan kami. K juga merasa sama bahwa dia tidak mencintai aku. You know what? Kami tertawa bersama karena merasa seperti sedang berada dalam drama romantis yang aneh. Ternyata K juga merasa terjebak dalam tekanan orang tuanya yang ingin dia menjalin hubungan dengan seseorang mahasiswa dari keluarga yang baik. Ya, kami merasa saling terikat oleh tekanan dan ekspektasi dari orang tua kami. Tapi dari percakapan itu, kami menjadi lebih dekat sebagai teman. Kami berdua merasa lega karena bisa berbicara jujur tentang perasaan kami dan tidak harus berpura-pura mencintai satu sama lain. Well, kami terus bertemu sebagai teman dan kami berdua merasa lebih bahagia karena tidak lagi terbebani oleh perasaan cinta yang ada. Kami berdua juga merasa lega karena tidak harus menjalani hubungan yang tidak bahagia hanya karena tekanan orang tua kami. Saat ini, aku dan K adalah teman dekat yang saling mendukung satu sama lain. Kami belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan dan tidak harus selalu dalam bentuk hubungan yang romantis. Aku belajar bahwa perasaan yang tulus dan jujur adalah yang terbaik, tanpa harus dipaksa atau dipalsukan. Dan plot twist, K akhirnya jatuh cinta kepada seseorang yang sebenarnya tak pernah kukenal sebelumnya. Temanku sendiri. Well, ya aku merasa bahagia untuk K dan temanku. Karena mereka benar-benar saling mencintai dengan tulus dan memiliki perasaan yang tidak bisa dipungkiri. Yes, kadang-kadang memang kebahagiaan sejati datang dari kejujuran diri sendiri. Dan kita akan menemukan cinta yang tulus dan tak terduga dalam bentuk yang berbeda.
What a plot twist. Harusnya sih dikasih tahu sih respon orang tuanya akhirnya gimana. Apakah akhirnya ya udahlah kecewa, ya kok kamu nggak jadi sama Kak sih, Maestro? Atau orang tuanya Maestro juga gimana? Tapi yang jelas ternyata di sini memang fokusnya adalah K dan Maestro. Akhirnya K punya pilihan. Akhirnya K jalan sama temennya Maestro. Plot twist banget sih itu sih. Iya. Tapi di sini hal yang menarik adalah ketika Maestro dan K ketemu, ngobrol apa adanya, dan mereka berdua bisa tertawa loh. Maksudnya mereka bisa sangat memahami kondisi mereka, sangat memahami kemauan orang tua mereka, dan mereka akhirnya tetap ya udah kita teman aja gitu, bukan yang pura-pura bahagia, pura-pura romantis gitu. Meskipun itu adalah pilihan ya, tapi salut deh. Salut buat Maestro dan K pernah mengalami hal yang serupa, atau jangan-jangan ada yang pernah ngalamin gini. Mau nggak tak kenalin sama itu, mau nggak tak jodohin sama ini gitu. Enggak. Tapi siapa tahu loh. Maksudnya mungkin kita sebelum ketemu udah enggak duluan gitu. Tapi coba aja diiyain dulu gitu. Siapa tahu memang dia yang diciptakan untuk kita melalui orang tua kita yang menjodohkan kita. Kan itu juga salah satu cara kita ketemu jodoh kan. Bukan berarti kita yang harus nyari terus gitu. Jadi coba aja temuin, coba aja ikutin gitu. Coba aja, oke, ayo. Tapi kita lihat ya penting kenal aja dulu. Siapa tahu jadi teman, jadi mitra bisnis nantinya. Atau memang jangan-jangan memang dia jodohnya gitu. Oke. So, terima kasih banyak sekali lagi Maestro yang sudah mengirimkan ceritanya. Untuk yang pengen berbagi cerita juga, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah. Ada caranya untuk bisa mengirimkan cerita di buku cerita. And finally, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di buku cerita barengan Awang Ajiwasita. Bye-bye.